Selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang redoks untuk kelas 12. Jadi nanti hubungannya sama elektrolisis. Nah, tapi sebelum masuk ke elektrolisis, kalian harus mereview ulang tentang redoks biar kalian bisa paham nantinya. Nah, pertama-tama kita akan membahas terkait biloks. Untuk menentukan biloks itu ada beberapa ketentuan. Di antaranya, yang pertama, kalau kalian melihat unsur yang termasuk logam golongan 1A seperti Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr itu memiliki biloks plus 1. Ingat-ingat ya, jadi kalau unsur tersebut termasuk golongan 1A maka memiliki biloks plus 1. Nah, kalau misalkan dia termasuk golongan 2A seperti Mg, Be, Ca, Sr, Ba, Ra itu memiliki biloks plus 2. Selain itu, untuk logam Al itu memiliki biloks 3+, Zn itu 2+, Ni itu 2+, dan Ag itu 1+. Selain itu, urutan kedua itu kalau ada unsur H maka biloksnya adalah 1+. Kalau F itu berarti 1 min, kemudian kalau O itu adalah 2 min. Oke, selanjutnya urutan berikutnya adalah kalau kalian menjumpai golongan 7A itu memiliki nilai biloks min 1 tetapi selain si F. Contohnya ada Cl, Br, sama I. Nah, kalau kalian menjumpai golongan 6A maka biloksnya adalah min 2 selain O. Nah, di sini kan ada nomor 1 sampai 6 itu menunjukkan urutan. Jadi kita akan mengerjakan biloks itu sesuai dengan urutannya. Di sini kita contohkan, misalkan punya NaH. Kita mau menentukan biloks. Di sini ada Na sama H. Kita kerjakan yang mana dulu nih? Yang kita kerjakan itu adalah Na-nya dulu. Kenapa? Karena dia termasuk logam 1A. 1A kan urutan pertama. Jadi jangan H yang kita kerjakan, tapi Na-nya terlebih dahulu. Na itu golongan 1A memiliki biloks plus 1. Kita tulis di bawahnya. Selanjutnya kita kalikan dengan jumlah Na. Kebetulan di sini Na-nya cuma 1, berarti plus 1 dikali 1. Tulis di atas, plus 1. Gitu ya. Nah, biloks H bagaimana? Jadi kalau di dalam suatu senyawa, biloks itu biar senyawanya netral. Jadi kalau kita udah punya plus 1, maka biar netral kita harus tambahkan min 1. Jadi biloks si H itu adalah min 1. Nah, min 1 dibagi dengan jumlah H-nya, yaitu 1. Berarti nanti biloksnya H itu adalah min 1. Jadi plus 1 yang di bawah sama min 1 itu merupakan biloks aslinya. Jadi kalau yang di atas itu sudah dikalikan dengan jumlah unsurnya. Tapi karena di sini cuma 1 unsur-unsurnya, jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi intinya yang bagian atas ini ketika kita jumlahkan itu harus menghasilkan 0. Gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan kita punya Ag2O. Nah, gimana Kak? Sekarang kita cek urutannya Ag dulu apa O? O itu urutan ke-4. Ag masuk ke urutan pertama, berarti Ag-nya dulu. Ag itu punya 1+, tulis di bawah, plus 1. Dikalikan dengan jumlah si Ag. Ag jumlahnya ada 2, berarti 1 dikali 2 plus 2. Nah, biar netral berarti ini harus ditambahkan min 2, ya kan, O-nya. Min 2 dibagi jumlah O yaitu 1, tetap min 2. Sampai situ paham ya? Jadi nanti kalau ditanyakan biloks Ag itu dijawabnya plus 1 yang bagian bawah, sama biloks O itu adalah min 2.
Selanjutnya, kalau kita punya unsur-unsur yang berdiri sendiri, semisal O2, H2, Na, jadi kalau kita punya unsur-unsur yang berdiri sendiri seperti O2, N2, atau H2, atau Na, itu memiliki bilox 0. Ya, nggak ada nilai biloxnya. Terus kalau kita punya satu unsur tetapi dia punya muatan, maka biloxnya mengikuti muatan, berarti biloxnya adalah +1, atasnya juga +1. Paham ya? Kalau kita punya H2O2, H dulu atau O dulu nih? Coba dilihat. H itu urutan kedua, O itu adalah urutan keempat, berarti H-nya dulu. H itu punya +1. Kalikan jumlah H-nya yaitu 2 menjadi +2. +2 biar netral, berarti ini harus -2. -2 dibagi jumlah O yaitu 2, maka -1. Jadi bilox H itu adalah +1 dan O-nya itu -1. Tidak sesuai dengan aturan. Sampai situ paham ya? Selanjutnya kalau misalkan kita punya NaClO3. Ada Na, ada Cl sama O3. Na itu kita dahulukan karena dia golongan 1A, berarti dia punya +1 dikali jumlah Na-nya tetap +1 ya. Selanjutnya kita cari O-nya dulu karena urutan keempat, berarti -2. Sebentar, -2 nya itu bilox asli ya, dikalikan 3 berarti -6. Terus gimana kak hitungannya? Berarti 1 + 1 ditambah Cl dikurangi 6 harus sama dengan 0, ya kan? Berarti Cl 1 dikurangi 6 adalah -5 sama dengan 0. Jadi Cl nya adalah 5, maka di sini kita tulis +5 karena dia positif ya, bukan negatif. Sampai situ paham ya? Lalu kalau misalkan kita punya H2SO4, kita kerjakan H-nya dulu. H itu adalah +1 dikali jumlah H-nya 2 berarti +2. Kemudian O-nya itu -2 dikali 4 berarti -8. Maka kita hitung 2 ditambah S dikurangi -8 sama dengan 0. Maka S -6 sama dengan 0. Jadi S-nya itu adalah 6. Jadi kita tambahin +6 +6. Lalu kalau misalkan kita contohkan yang ada muatannya, tak taruh sini ya. NH4+. Gimana cara mengerjakannya? Di sini ada N sama H. N ada nggak aturannya? Apakah dia termasuk logam 1A, 2A? Enggak ya. Berarti kita kerjakan H-nya dulu. H-nya itu adalah +1. Kita taruh di bawah. +1 dikali 4 adalah +4. Maka cara perhitungannya, kita butuh N ditambah 4 sama dengan muatannya. Muatannya adalah 1 plus. Jadi kita tulisnya 1. Maka N-nya itu adalah 1 - 4. N sama dengan -3. Jadi di sini adalah -3. -3 di atas dibagi jumlah N-nya 1, berarti tetap -3. Lagi ya, kalau misalkan kita punya SO3 2-. S itu tidak ada O-nya, berarti kita bisa cari O-nya karena urutan keempat, berarti -2 dikali 3 berarti -6. Jadi S -6 sama dengan -2. Maka S sama dengan -2 plus 6. Jadi S sama dengan 4. Jadi di sini +4 plus 4. Selanjutnya di sini ada soal setarakan senyawa atau reaksi di bawah ini
menggunakan metode Bilox. Tadi kan kita sudah belajar tentang Bilox ya. Nah, maksudnya setara itu gimana Kak? Misalkan di sisi sini itu Na-nya ada 2. Di sisi kanan itu cuma 1. Misalkan begitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kan itu tinggal ditambahin aja sisi kanannya 2. Oke, kita coba ya, 2. Apakah sudah setara? Belum tentu. Kenapa? Karena dicek nih. Di kanan dengan menambahkan 2 di depan, itu kan berarti Na-nya 2. H-nya juga tambah menjadi 2. Di sisi kiri hanya sudah 2. Oke, sama misalkan. Oke. Sekarang apanya lagi? BA-nya itu 1, CL-nya 2 sudah sama, O-nya. O di kanan dengan ditambah koefisien itu jadi 2. O di kiri itu ada 6 sama 1 di sini. 6 tuh 3 kali 2, 6. Tambah 1 berarti 7. Belum setara. Sedangkan kalau kita ubah menjadi 7 berarti nanti Na-nya harus berubah. Jadi kita nggak tahu. Coba-cobanya cukup lama. Jadi kita menggunakan metode Bilox aja. Nah, di sini ada beberapa langkah nih untuk menggunakan metode Bilox. Langkah pertama itu adalah cari Bilox semua unsur. Oke, kita mulai dari BA-nya dulu. BA itu tadi golongan 2A, berarti plus 2. Ya. Kemudian O-nya itu kan min 2. Tapi di sini jumlahnya 3 kali 2, 6. Min 2 dikali 6, berarti min 12. Berarti CL-nya gimana cara hitungnya? Gini. 2 ditambah CL min 12 sama dengan 0. Maka CL min 10 sama dengan 0. Jadi CL-nya itu 10. CL 10, kita kan tadi ngambilnya yang bagian atas nih, min 12 sama plus 2. Berarti kita tulisnya di atas, plus 10. Ini kita hapus ya. Nah, karena CL-nya adalah jumlahnya 2, berarti Bilox CL-nya itu dibagi 2. Plus 10 dibagi 2, berarti plus 5. Kemudian Na sama S. Na-nya golongan 1, berarti plus 1. Dikali jumlahnya 2, berarti jadi plus 2. Sehingga S-nya otomatis min 2. H2O. H dulu apa O dulu? H dulu ya. Berarti plus 1 dikali 2 menjadi plus 2, berarti O-nya adalah min 2. Selanjutnya BA sama CL, duluan BA. BA itu plus 2. Berarti di atasnya juga plus 2, CL-nya adalah min 2. Dibagi 2 berarti min 1. Kemudian S-nya itu 0. Kemudian NaO sama H, duluan mana? Duluan Na. Na berapa? Plus 1. Berarti atasnya plus 1. Lalu duluan O atau H? O sama H duluan H. Berarti plus 1 juga H-nya. Nah, biar netral berarti O-nya harus min 2. Min 2. Jadi kita sudah melakukan langkah pertama dengan mencari Bilox semua unsur. Langkah berikutnya, kita harus cari unsur yang Bilox asli atau Bilox yang di bawah itu yang berubah. Coba, di sini CL itu plus 5, di kanan min 1, berarti berubah ya. Tarik garis. Ada lagi nggak? Na di sini plus 1, di kanan plus 1, nggak berubah. S itu min 2 menjadi 0. Langkah ketiga itu samakan jumlah unsur yang berubah. Tadi kan kita sudah tahu yang berubah itu CL sama S. Sekarang kita lihat sisi kiri. CL-nya jumlahnya berapa? 2. CL di kanan 2. Berarti sudah sama. Sekarang kalau S-nya jumlahnya 1. S di kanan juga 1. Oh, berarti sudah sama semua. Berarti aman. Langkah selanjutnya nomor 4, tulis Bilox total, yaitu atas, Bilox yang ada di atas dikali dengan koefisien yang di depannya di garis penghubung.
Nah, sekarang yang Cl dulu nih, yang Cl. Cl bilok atasnya adalah plus 10. Di depan Ba itu kan harusnya ada koefisien 1. Tapi karena dia 1, jadi nggak kita tulis. Nah, berarti plus 10 dikali 1. Plus 10. Sekarang yang kanan. Yang bilok atas adalah min 2 dikali koefisien 1. Berarti tetap min 2. Kalau yang S, min 2 kali koefisien 1 tetap min 2. S-nya berarti 0 dikali 1 tetap 0. Nah, dari situ kita tahu si Cl itu dari plus 10 menjadi minus 2. Artinya apa? Artinya dia turun sebanyak 12. Kalau turun itu disebut reduksi atau oksidator. Nah, kalau yang S itu dari min 2 ke 0. Artinya dia naik sebanyak berapa? Sebanyak 2. Kalau naik itu disebut dengan oksidasi atau reduktor. Kalau ini adalah oksidator. Langkah berikutnya nomor 5 itu adalah jumlah biloks naik dan turun harus disamakan. Tadi yang turun 12, yang naik 2. Berarti buat menyamakannya, yang naik kita kali 6 aja. Yang 12 kita kali 1. Oke? Nah, ketika kalian mengkalikan biloks yang turun sama naik itu, kalian juga ubah koefisiennya. Maksudnya gimana? Jadi yang berubah kan tadi Cl itu dikalikan 1, berarti koefisiennya kalian tulis 1. 1 itu boleh ditulis, boleh enggak ya, tapi biar ada perbedaan, ini kita tulis aja. Terus yang S itu dikali 6. Nah, kalian tambahkan nih di bagian koefisiennya menjadi 6. Sampai situ paham ya? Langkah terakhir kita harus menyamakan jumlah unsur-unsur yang tidak berubah. Nah, yang tidak berubah itu ada Na. Misalkan nih, tadi kan yang bagian kiri Na-nya itu ketambahan koefisien 6 gitu ya. Berarti kanannya kita kasih 6 juga. Sudah sama belum? Belum ya. Ini 6 terus Na2, berarti Na-nya ada 12. Berarti kita tulisnya 12 Na. Oke. Kalau sudah, coba dicek hanya bagian kanan hanya itu 12. Bagian kiri itu hanya 2, berarti kita perlu 6 di sini biar jadi 12. Sekarang kita cek O-nya. O di kiri itu 3 kali 2, berarti 6. 6 ditambah 6 lagi dengan koefisien berarti 12. Di kanan itu 12 koefisiennya, ada O di sini, berarti O-nya juga 12. Artinya apa? Artinya sudah sama. Jadi nanti senyawa atau reaksi barunya itu berarti BaClO3 2 kali ditambah 6 Na2S ditambah 6 H2O menjadi 1 BaCl2 ditambah 6S ditambah 12 NaOH. Nah, selanjutnya misalkan dari reaksi tersebut kita juga bisa menentukan oksidatornya. Oksidatornya siapa? Yang mengalami reduksi, berarti BaClO3 2 kali. Lalu reduktornya berarti yang mengalami oksidasi, siapa? Na2S. Kemudian hasil reduksi berarti BaCl2, dan hasil oksidasi berarti S. Sampai situ paham ya?